Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Adu Tutorial. Satu kata yang perlu Bapak Ibu ingat agar lolos P3K 2021. Apa satu kata itu? Saksikan, simak sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, and share. Satu kata yaitu fokus, Bapak Ibu. Fokus. Satu, fokus dalam belajar. Bapak Ibu harus mampu membagi dalam waktu 24 jam. Itu berapa jam Bapak Ibu belajar? Apakah 2 jam? Apakah 3 jam? 4 jam? 5 jam? Kuncinya pada fokus dan disiplin. Karena pembagian waktu belajar itu sangatlah penting. Yang kedua, fokus dalam pemilihan materi. Setiap orang punya kompetensi, punya kemampuan yang tentunya berbeda-beda. Dari yang lulusan SMA, ada yang lulusan SMK, tentunya kemampuannya berbeda-beda. Kenalilah dengan kemampuan diri Bapak Ibu sendiri. Oleh karenanya Bapak Ibu harus bisa memilih materi-materi yang tentunya bisa kamu kuasai dan tidak bisa kamu kuasai. Pilihlah dengan baik. Atur jadwalnya dengan baik. Hari Senin jam segini fokus pada matematika. Matematika tentunya juga banyak. Apakah pada perbandingan? Apakah pada kecepatan dan waktu? Apakah pada statistika? Apakah pada peluang? Tentunya fokus. Jika Bapak Ibu tidak bisa menguasai, pilihlah yang kira-kira Bapak Ibu mampu kuasai. Fokus pada itu dulu, kemudian selesaikan. Setelah itu pindah pada materi yang lain, mungkin pada materi pedagogik. Setelah itu selesai, sambung kepada materi sosiokultural. Intinya adalah fokus. Yang berikutnya adalah fokus dalam berdoa. Loh, kenapa harus fokus? Berdoa itu tentunya punya fokus. Fokus berdoa secara reguler. Pastikan Bapak Ibu tiap hari punya waktu khusus. Setelah selesai sholat, fokus pada doa diterima di P3K. Atau kalau masih kurang, mungkin bisa mendawamkan atau mengistiqomahkan sholat duha misalnya. Setelah sholat duha rutin selalu fokus pada satu doa itu. Apakah harus berdoa? Wajib hukumnya. Doa wajib. Karena jika Bapak Ibu diterima tanpa berdoa, nanti Bapak Ibu akan merasa sombong bahwa diterimanya Bapak Ibu itu karena usaha Bapak Ibu sendiri tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, maka jika Bapak Ibu diterima, itu hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika masih kurang berdoanya, tambah lagi sholat tahajud tiap hari. Fokus, kuncinya pada fokus. Sekali lagi fokus, hanya fokus. Yang ketiga, fokus pada mental. Mental dalam hari ini adalah satu, rasa percaya diri. Tingkatkan rasa kepercayaan diri Bapak Ibu. Yakinlah dengan kemampuan Bapak Ibu. Yakinlah dengan kompetensi kepada Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu yang pernah ngelongsor. Saya di SD, di SMP, di SMA tidak pernah juara. Selalu ranking 10 dari bawah. Itu dulu, ingat, itu dulu. Lain sekarang. Oleh karena fokuslah, yakin dengan kemampuan Bapak Ibu. Pilihlah materi yang sudah saya sampaikan tadi. Materi apa yang tentunya bisa Bapak Ibu kuasai dengan baik. Tinggalkan materi yang sulit-sulit. Karena tidak semua materi yang di modul itu keluar semua. Pilihlah, ya, pilihlah, berlatihlah dengan bagus. Yakin, ingat, yakin. Dengan keyakinan, insya Allah belajarnya tambah mantap. Fokus mental yang kedua adalah rendah hati. Artinya jangan pernah sombong. Karena saya yakin di antara Bapak Ibu di SD itu juara, di SMP juara, di SMA juara, di kuliah pun juara. Tapi ingat, orang Jawa mengatakan wong pinter kalah karo wong bejo. Itu yang perlu diingat. Oleh karena jangan pernah merasa sombong. Selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Karena hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semua menjadi mudah. Walaupun Bapak Ibu pintar, walaupun Bapak Ibu cerdas,
Apa efeknya? Jika Bapak Ibu diterima, maka Bapak Ibu tidak akan pernah merasa sombong nantinya. Tidak akan pernah berkuar-kuar, saya diterima P3 karena saya cerdas, saya pinter, saya hebat. Jangan pernah merasa seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa minta doa restu kepada siapa saja, wabil khusus kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada mertua, tentunya juga kepada anak jika punya anak. Minta doa. Apakah minta doa kepada orang itu perlu? Sangat perlu Bapak Ibu. Kalau kita pernah mendengar seorang sahabat Nabi itu Abu Bakar dan Umar itu pernah diberikan nasihat agar supaya minta doa kepada Uwais al-Qarni. Minta doa, bayangkan seorang sahabat Abu Bakar Umar yang jelas-jelas dijamin masuk surga itu disarankan untuk meminta doa kepada seorang bukan sahabat ya, seseorang yang pernah hidup di zaman Nabi tetapi tidak pernah bertemu Nabi. Apakah itu termasuk sahabat atau belum, nanti dikaji lebih lanjut di kesempatan yang lain. Intinya diminta untuk minta doa kepada seseorang yang bernama Uwais al-Qarni. Bayangkan, sangat tidak masuk akal, tapi itu faktanya karena ini memang hadisnya hadis sahih. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan minta doa kepada siapa saja, wabil khusus kepada suami, kepada orang tua. Itu sangat penting Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, sekilas motivasi dari saya, mudah-mudahan bisa membantu mensukseskan Bapak Ibu diterima P3K. Ingat yang terakhir kata-kata saya, segala sesuatu sudah ditentukan dari sana. Yakinlah apa yang akan terjadi itu yang terbaik untuk Bapak Ibu. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar supaya channel Pak Du bisa membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.